Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. La yasgul khaira illallah. Bismillah, masya Allah. Man kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Karena atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan terutama diberikan kenikmatan iman, sehingga kita bisa sama-sama hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang mubarakah itu, yaitu untuk bersujud, ruku, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, manifestasi dari iman, mengaku iman adalah kita sebagai hambanya melaksanakan perintah-perintahnya. Bapak Ibu sekalian, memang nikmat iman ini luar biasa. Yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah adalah nikmat iman terbawa sampai akhir hayat nanti. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat, mungkin kita masih jauh. Salah satu contohnya, ketika zaman Rasulullah ada sahabat muda yang ketika mau ada perang melawan kafir, Rasul mengumumkan kepada para sahabatnya. Nah, sahabat muda ini pasti duluan datang, mesti orang-orang belum datang, dia datang duluan. Suatu saat sahabat muda ini nikah. Nah, di malam pertamanya, namanya malam pertama ya, semua yang sudah merasakan berkeluarga, ya pastilah melaksanakan hajatnya. Nah, sehingga sahabat muda ini mungkin kelelahan, yang pada akhirnya terlelap capek ketiduran. Nah, dan di saat yang sama ada panggilan untuk berperang melawan kaum kafir. Orang-orang sudah berkumpul, nih sahabat muda ini belum juga datang. Nah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, mana biasanya yang sahabat muda itu duluan datang kok? Tidak pernah datang, ini belum datang. Tiba-tiba setelah dirasani seperti itu, tergopoh-gopohlah sahabat muda ini datang. Lalu sahabat muda ini bercerita kepada Rasulullah, mohon ampun karena kecapean setelah melaksanakan hajat dengan istrinya. Lalu berangkatlah berperang. Nah, di dalam perang itu sahabat muda ini termasuk orang-orang yang gugur mati syahid. Sahabat-sahabat yang gugur mati syahid itu kemudian
dimakamkanlah semuanya. Nah, lalu Rasulullah mendapat bisikan dari malaikat Jibril, kalau ada salah satu sahabat punya hadas besar, maka surganya ditangguhkan. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, maka dari itu akhirnya malaikat Jibril memandikan sahabat muda itu walaupun sudah di pulau sana. Jamaah Bapak Ibu, pesan moralnya adalah begitulah orang yang sudah tertanam imannya, sekalipun capek dan baru melaksanakan pernikahan ditinggalkan keluarganya, istrinya ditinggalkan untuk melaksanakan panggilan Rasulullah SAW. Itulah manifestasi dari iman. Nah, juga kita walaupun hanya sekedar dipanggil azan, datanglah ke masjid ini adalah manifestasi iman yang berupa nikmat iman yang mudah-mudahan akan menyelamatkan kita semua di yaumil akhir. Seperti tadi subuh, kenapa Pak Ustadz Solihin tadi pagi-pagi jam 2 sudah datang sini, bengok-bengok sini. Wahai kaum muslimin, sahur, tasahuri, fa inna sahurin barakah, dan lain terus. Itu adalah manifestasi iman karena panggilan, merasa beliaunya itu hamba. Nah, maka dari itu mari kita semangat dengan iman yang mungkin kita tidak sebesar para sahabat. Kita hanya melaksanakan panggilan, kemudian melaksanakan sholat, zikir, dan kalau ada kultum mari kita dengar. Tidak lama kok palingnya. Namanya kultum kan 7 menit, lebih dikit gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita diciptakan Allah tidak maunya kita. Allah menakdirkan kita, lalu diciptakan. Lalu untuk apa sih kita itu sebenarnya hidup di dunia, yaitu kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, apa sih harapan kita nanti setelah dihidupkan Allah, kemudian kita kullun nafsin dha'iqatul maut, semua akan mengalami kematian. Lalu akan apa nanti? Apakah kita akan berbekal amal, aku punya amal, sholat rutin, zakat, apa lagi? Apakah amal kita selama hidup itu akan menjamin kita masuk surga? Mungkin amalnya Ustadz Solihin apa menjamin untuk masuk surga? Nah, gede-gede. Nah, bukan berarti apalagi kita ini yang bukan Ustadz. Saya apalagi di bawahnya Pak Solihin dulu pernah satu panggung, gak ada apa-apanya. Pak Solihin berangkat ke Jakarta, saya carry di armada, nggak dapat nomor. Nah, itu artinya apalah kita ini bukan Ustadz, apalagi untuk ingin ke surga dengan amalannya. Nah, ini ada kabar gembira untuk semua kaum muslimin. Ternyata seluruh kaum muslimin ini perlu berbahagia dan berbangga. Karena kenapa? Ternyata kita ini seluruhnya sudah dijamin masuk surga. Dawuh Rasulullah, kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Subhanallah. Tapi yang masuk surga jangan bagaimana? Man ata'ani illa man aba. Kecuali yang enggan. Kecuali yang enggak mau. Lalu sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Apa yang dimaksud yang enggan itu yang bagaimana? Semuanya kalau ditanya masuk surga apa enggak, kepingin semuanya. Siapa sih enggak mau? Siapa sih masuk, sing pingin masuk neraka? Enggak ada.
Yang dimaksud dengan yang enggan itu adalah waman atoni yadkhulul jannah. Siapa yang mentaatiku, gampang kok. Kata Rasulullah itu pokoknya suruh budal, suruh nggak ngelakoni gampang. Itulah yang masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang menolak ajaranku, faqad aba, itulah yang dimaksud enggan. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, kalaulah ada woro-woro dari masjid, duh siapa sing itu lu pelapon tuh kurang per meter 150. Ayolah yang punya 150 paksakan. Karena bukan untuk masjid sebenarnya sih, bukan orang lain, bukan untuk membantu seksi pembangunan, ketua pembangunan, bukan. Kalau saya ini perlunya nggak usah malu-malu. Kalau warga di Rojo ini seluruhnya kira-kira 1000, wis kali 150 beres. Nah, lalu saya ini sudah mengaku umat Rasulullah, tapi kok ini gak beres ini. Kadang-kadang saya dulu pernah bermaksiat, pernah korupsi seumpamanya, tapi gak triliunan korupsi, dodolan cilik-cilian, pernah bohong dan lain sebagainya. Maka dari itu kita segeralah bertobat. Karena di dalam surat Az-Zumar surat ke-39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia memang, apalagi orang biasa, kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi pastilah kita punya dosa. Apalagi mungkin di sini melampaui batas. Maka la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Dzunub itu dambin, kalau dosa satu, kalau dosanya banyak, bahkan diperkuat lagi jami'a, khobar sani. Berarti dosa-dosa is banyak pisan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti kita ini ngelakoni pingin ke surga itu tidak bisa kita hanya dengan amal kita. Terus pokoknya amal dulu aja, katanya ada sahabat sujud 500 tahun. Itu 500 tahun Bu, kita umur piro. Untuk tiket masuk surga enggak iso, kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencari ampunan itu banyak celahnya. Di antaranya ada sebuah hadis Rasulullah, as-salawatu khamsun wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun bainahunna idza ijtanaba kabair. Dari sholat ke sholat 5 waktu itu, kita datang waktunya subuh, datang sholat, kemudian selesai pergi, tidak zikir, itu Allah sudah otomatis mengampuni dosa-dosa kita. Mukaffaratun bainahunna, dari sholat ke sholat. Kemudian syaratnya, kemudian datang lagi duhur, ada Bilal Marbot di sini, Pamukin di sini, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita segera datang.
ruku sujud. Tidak zikir loh ini. Hanya datang plecing, itu Allah sudah mengampuni. Kemudian asar terus berputar, syaratnya sholat 5 waktunya gak ketinggalan. Allah sudah mengampuni. Kemudian berarti tiap hari kita diampuni berapa kali? 5 kali. Kemudian Allah mengampuni dalam seminggu. Padahal sebelumnya Allah, walaupun orang itu kafir 70 tahun, diampuni sekali masukkan puasa, tapi ini enggak. Kemudian dari Jumat ke Jumat juga Allah mengampuni. Kalau bagi para bapak-bapak datang waktunya Jumat, kemudian melakukan sholat, selesai pulang, itu sudah Allah otomatis mengampuni kembali. Datang lagi bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa tahunan kepada hambanya. Tidak puas mungkin Allah karena kasih sayangnya kepada hambanya, melaksanakan kita sahur, puasa, sampai zakat, sampai tutup di hari Idul Fitri, tidak bolong kecuali mungkin ibu-ibu yang kena berhalangan. Fa insyaallah mukaffaratun bainahunna. Di antara waktu itu, sehari 5 kali, seminggu sekali, setahun sekali, Allah tidak kurang-kurangnya mengampuni hambanya. Subhanallah. Karena memang tahu Allah itu kalau ngapunten bapak-bapak yang duduk di sini mengandalkan amalannya masih jauh, yaitu dengan ampunannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah memberikan reward yang luar biasa, ampunan. Belum ada di situ Lailatul Qadar, belum ada amal-amalan kita dilipat gandakan. Tapi tidak cukup kalau tidak dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dan ada satu lagi yang ini pelaksanaannya tidak susah-susah amat, gampang. Hanya dengan duduk Allah mengampuni hamba itu. Apa amalannya? Di dalam surat Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hambaku, berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah mengatakan kepada hambanya ingin beruntung, tidak termasuk orang-orang yang rugi, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu punya para malaikat. Malaikat itu berjalan di atas bumi ini, mencari hamba-hambanya yang sedang berzikir. Lalu setelah menemukan hamba-hamba yang orang yang berzikir seperti di sini, ada Ustadz Suparni, ada Ustadz Roji, ada berzikir setelah sholat rawatib itu. Lalu malaikat itu berkeliling di antara kita. Fa insyaallah ini karena kita sedang mengingat Allah, walaupun mulai kultum tadi juga dipimpin oleh Ustadz Suparni zikir. Fa insyaallah ini malaikat masih di sini. Ini hadis Rasulullah. Cuman kita tidak tahu. Di sini ada malaikat-malaikat di sekeliling, di setiap masjid yang ada di situ ada seorang yang atau suatu kaum yang sedang berzikir. Maka malaikat itu berseru pada kita. Cuman sayangnya kita tidak mendengar. Wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah kepada kebutuhan kalian. Dan malaikat itu membentangkan
sayapnya dari ujung langit sampai ujung dunia. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang menerangkan malaikat itu bersayap, kadang-kadang ada karikatur di dalam buku malaikat itu bersayap, manusia ada sayapnya. Sebetulnya tidak seperti itu. Itu hanya sebuah makna. Mungkin itu bisa hanya membentangkan naungannya yang lebih tepat. Karena kalau sayap, tidak semuanya pengertian sayap itu yo koyo sayapnya burung, koyo di dalam pemain bola kan ada sayap kanan, sayap kiri. Di dalam politik juga ada itu sayap kanan, sayap kiri. Tidak seperti itu, kan tidak berbentuk sayap. Nah ini malaikat membentangkan sayapnya dari ujung langit hingga ujung dunia. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat-malaikat itu. Padahal sebenarnya Allah tahu apa-apa yang hamba-hambanya sedang dilakukan. Kata Allah, wahai para malaikat, hamba-hamba itu sedang apa sih kok tertunduk, khusyuk, melihat tempat sujudnya? Itu bahasa kitanya, terjemah bebasnya. Malaikat menjawab, wahai Allah, hamba-hambamu itu sedang bertasbih, mensucikan nama, sedang bertahmid, memuji nama, dan sedang bertakbir, mengagungkan dan memuliakan namamu. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, apakah hamba-hambaku itu tahu, pernah melihat aku? Kata Allah. Malaikat menjawab, demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu, wahai Allah. Lalu Allah pun bertanya lagi, bagaimana kalau hamba-hambaku itu melihatku? Kata Allah, andaikan saja hamba-hamba itu melihatmu, wahai Allah, pasti mereka bersungguh-sungguh lagi memuji namamu, mensucikan namamu, dan mengagungkan dan memuliakan namamu. Lalu Allah bertanya lagi, wahai para malaikat, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, wahai Allah, mereka meminta surgamu. Lalu Allah bertanya lagi, apakah hamba-hambaku telah melihat surgaku? Bagaimana jawab malaikat? Demi Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu, wahai Allah. Lalu bagaimana kalau melihat? Pasti mereka akan sungguh-sungguh memintanya dan menginginkannya. Lalu Allah bertanya lagi, wahai para malaikat, apa, minta perlindungan apa dariku, umat-umat hamba-hambaku itu? Malaikat menjawab, wahai Allah, hamba-hambamu itu mereka minta perlindungan dari api neraka. Allah pun bertanya lagi, bagaimana kalau hamba-hambaku itu melihat neraka? Wahai Allah, demi Allah, pasti mereka akan berlari menjauh ketakutan. Lalu Allah berfirman dan mengumpulkan para malaikat, wahai malaikatku, persaksikanlah hamba-hambaku saat ini telah kuampuni dosa-dosanya. Lalu dari salah satu malaikat itu ada yang berkata, wahai Allah, tapi tidak semuanya hamba-hambamu itu yang berkumpul di Masjid Al-Madinah itu contohnya, tidak semuanya berzikir kepadamu, mengingatmu, wahai Allah.
Bagaimana kata Allah? Tidak ada sengsara. Semuanya yang ikut berkumpul di situ, walaupun tidak ikut berzikir, hanya nunut ngantuk atau kepentingan lain, telah kuampuni. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Begitulah Allah kalau sudah mengampuni hambanya. Maka dari itu, jamaah, Bapak Ibu, mari kita. Allah itu sebenarnya sering ngasih bocoran kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kalau toh memang kita merasa amal kita, sholat pun susah usulnya, zakat pun entah diterima atau enggak, ya mudah-mudahan diterima. Makanya ada ketika kita berzakat harus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah itu memberikan ampunan yang sungguh luar biasa. Enggak dari sholatnya, enggak yaitu dari puasanya, dari hajinya, dari amal sedekahnya, dari semuanya. Ini adalah amal yang paling gampang. Monggo kita laksanakan. Kita sehabis sholat, afdolnya jangan langsung pelecing, diikuti imam. Kalau di sini ada Ustadz Solihin jadi imam, tidak usah susu kalau tidak ada keperluan, diikuti. Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita kalau dalam sholat 5 kali mendapat ampunan, ditambah zikir ampunan, subhanallah. Amal adalah bonus bagi kita. Yang penting kita mendapatkan ampunan dari Allah. Insya Allah kita dimasukkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita terjamin karena kullu ummatin yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita berdoa agar senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di Ramadan yang akan dipertemukan kembali untuk bisa sama-sama ibadah puasa, meningkatkan sujud, ruku dan ta'abudidah yang lainnya. Untuk itu mari kita untuk berdoa bersama-sama. Monggo Pak Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha min jamil hajat wa tunbiha min jamil sayiat wa tarfa'una min darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati wal haidil mamat. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa ahdika wa alika mastata'na wa jami' syarri ma sana'na abulaka bi ni'matika laina mudabbana faghfir lana wa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahyamu wa ilaika nusur. Allahumma nas'aluka imanan fiha wa rizqan thayyiban wa taqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tahashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirna ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana lil haqqi haqqan warzuqna tiba'ahu wa batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.